Oke, next. Selanjutnya ada huruf kanji dalam bahasa Jepang. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai huruf kanji ya. Ini pengenalan aja sebenarnya supaya kita tahu apa sih huruf kanji itu. Huruf yang katanya merupakan huruf level mahir gitu ya. Nah, kita akan bahas sedikit aja, ini pengenalan aja sih ya. Nggak lebih rinci atau lebih lengkap nggak gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian huruf kanji ya. Sama dari wikipedia.org kita ambil. Kanji itu secara harfiah berarti aksara dari Hang. Adalah aksara Tionghoa. Nah, perhatikan tuh. Aksara Tionghoa loh yang digunakan dalam bahasa Jepang. Kanji adalah salah satu dari 4 set aksara yang digunakan dalam tulisan modern Jepang selain kana. Kana itu katakana dan hiragana ya. Dan romaji. Nanti apa itu romaji kita bahas. Nah, kanji dulunya juga disebut sebagai mana atau shinji untuk membedakannya dengan kana. Kana itu tadi ya huruf katakana dan hiragana. Aksara kanji ini dipakai untuk melambangkan konsep atau ide, kata benda, akar kata kerja, akar kata sifat, dan kata keterangan. Itu huruf kanji ya. Kalau kalian perhatikan diambil dari aksara Tionghoa atau Mandarin loh ya. Jadi sebenarnya huruf kanji ini tidak jauh beda dengan huruf Mandarin. Bahkan ada beberapa huruf yang diambil sama persis dengan huruf Mandarin asli. Cuma cara bacanya aja yang beda ya. Cara bacanya yang diganti sesuai dengan pelafalan orang Jepang. Gitu. Ya. Mungkin ada hurufnya yang sama persis dan ada juga hurufnya yang sudah dimodif sama dia. Jadi hurufnya udah beda dengan yang aslinya dari Tionghoa itu. Gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itulah huruf kanji. Tapi intinya itu ya, biar tahu kalian bahwa huruf kanji itu sebenarnya huruf Mandarin loh. Ya. Cuma digunakan dalam bahasa Jepang sehingga pelafalannya aja yang beda mungkin. Cara ngomongnya beda gitu ya, diganti. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, penulisan huruf kanji itu gimana sih dan saat kapan gitu ya kalau dalam bahasa Jepang ya. Nah, yang pertama ada huruf kanji yang berdiri sendiri. Biasanya kalau di bahasa Mandarin, kalau kalian belajar bahasa Mandarin ya, satu huruf itu punya beberapa makna atau beberapa arti ya gitu ya. Nah, ada juga huruf kanji yang berdiri sendiri. Artinya dia walaupun satu huruf tapi punya arti gitu ya. Contoh kayak kokoro nih. Ini kanji ini dibacanya kokoro. Ya. Ini kanji iki dibacanya kalau dalam bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Mandarin apa nih bacanya nih? Mungkin ada yang tahu nih. Ini baca iki artinya semangat atau nafas. Ini ada hi. Hi itu hari atau matahari. Ada getsu atau suki. Bisa dibaca getsu, bisa dibaca suki ya. Itu artinya bulan. Ya. Nah, itu kanji yang berdiri sendiri. Nah, jadi kanjinya sama satu huruf tapi punya arti, punya makna gitu ya. Terus juga ada huruf kanji yang berpasangan atau terdiri lebih dari satu kanji. Misalnya apa? Nah, misal nih 2 huruf ya. Bahkan ada yang 3 huruf juga tuh ya. Ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf. Jadi lebih dari satu lah intinya. Gitu. Contoh nih, ini bacanya gakko ya. Ini kalau Mandarin apa nih bacanya nih? Ini sensei. Ini toshokan. Ini chusajo tuh bacanya ada ya. Chusajo, toshokan. Ini bacanya sensei, ini dibacanya gakko. Artinya ada semua tuh ya. Nah, artinya ini kanji yang lebih dari satu. Jadi bisa digabung untuk membentuk sebuah kata benda, kata kerja atau kata keterangan ya. Sehingga dia memiliki arti gitu. Terus juga ada huruf kanji yang dicampur dengan huruf hiragana atau digabung. Tadi udah sempat kita bahas nih hiragana ya. Disebutnya okurigana tuh ya. Sebenarnya banyak, ada banyak macam tuh ya. Ini contohnya aja nih contohnya. Ya, ini kanji digabung dengan hiragana. Pertanyaannya, kanji bisa digabung katakana nggak? Nggak bisa ya. Biasanya yang bisa digabung dengan huruf kanji adalah huruf hiragana doang. Jadi fungsi huruf hiragana ini aja membantu si huruf kanjinya biar bisa kebaca dan memiliki makna yang berbeda gitu ya. Gitu. Ini kayak ini nih, taberu dibacanya ya. Tanoshi ini kakimas. Artinya ada semua di sini ya. Gitu. Jadi intinya dia dicampur dengan huruf hiragana lah ya. Ini huruf hiragananya tuh. Ya. Begitu. Dan biasanya ditaruh di akhir kata ya. Setelah huruf kanjinya biasanya ditulisnya gitu ya.
Terus ada juga huruf kanji yang di atasnya dapat huruf hiragana. Tadi udah sempat dibahas juga, yaitu istilahnya adalah furigana. Contoh, aduh. Ini kita hapus dulu deh. Nah, hapus semua. Nah, contoh ini Tanoshi, ya kan? Kalau kalian perhatikan di atasnya ada huruf kanji kecil ya, ditulis kecil. Ini kanjinya inilah yang disebut sebagai furigana kan, tadi udah sempat dibahas ya. Artinya dia ngebantu si huruf kanji ini supaya bisa dibaca gitu loh. Karena orang kan lupa atau nggak tahu ya. Nah biasanya dalam sebuah teks atau artikel dia tulis di atasnya, ditulis pakai huruf hiragana kecil untuk ngebantu ngebaca si kanji ini gitu. Juga sama ya, kokensitsu di atasnya ada huruf hiragana ini untuk ngebaca si kanjinya gitu. Sampai sini mudah-mudahan paham. Next. Nah, istilah-istilah sekarang masuk ke istilah-istilah dalam huruf bahasa Jepang. Apa aja sih istilahnya gitu ya? Kita mungkin pernah dengar tapi belum tahu apa sih gitu ya, atau sama sekali belum pernah dengar gitu ya. Nah, yang pertama huruf kana. Tadi udah sempat dibahas. Huruf kana itu apa? Huruf kana itu jangan bingung, huruf kana itu adalah huruf dasar ya. Huruf dasar apa aja? Huruf dasar kan sudah disebut ya, huruf hiragana dan katakana. Ini ini adalah dua huruf dasar bahasa Jepang, huruf basicnya gitu ya. Nah, dua huruf ini biasanya disebutnya huruf kana. Kana itu artinya dasar lah gitu, huruf dasar ya. Jadi sebutan dari huruf bahasa Jepang dasar tuh, bahasa Jepang dasar yang terdiri atas huruf hiragana dan huruf katakana. Gitu. Jadi jangan bingung. Misalnya ini merupakan huruf kana, berarti yaitu dia huruf hiragana dan katakana gitu ya. Atau huruf dasar. Karena huruf dasar bahasa Jepang cuma ada dua, hiragana dan katakana gitu, yang ada lagi. Lanjut. Nah, ada istilahnya huruf romaji. Tadi udah sempat kita dengar istilahnya ya. Huruf romaji itu apa? Jangan bingung. Huruf romaji itu adalah huruf alfabet. Huruf alfabet apa aja? Yaitu A, B, C, D, F, G sampai Z, itulah alfabet ya. Jadi sebenarnya cara penulisan atau cara baca ya. Cara baca bahasa Jepang dengan menggunakan huruf atau abjad Latin alfabet. Contoh lah gini. Ini ada seito nih dalam bahasa Jepang ya. Nah, mereka ini yang di garis bawah ini nih, garis bawah tebal, ini disebutnya romaji atau cara baca si huruf Jepangnya gitu ya. Gitu. Tuh. Ini sebutnya sebagai coret-coret. Aku kosongin dulu. Nah, inilah yang disebut sebagai huruf romaji tuh ya. Jadi dia ngebantu si huruf ini supaya bisa dibaca gitu ya. Atau cara bacanya gitulah ya. Seito ini dibacanya square, ini dibacanya banana. Nah, ini kenapa nih banana nih? Karena ini pakai katakana ya kan ya. Nah, karena banana itu kata serapan dari bahasa Inggris, maka harus tulis pakai katakana. Ini dibacanya, kalau dibaca banana nih. Ya, artinya pisang. Itu sama ya. Karena dia kata serapan pakai huruf katakana. Tuh, ya. Jadi huruf romaji itu yang ini nih, cara bacanya gitu loh, ya. Oke, mudah-mudahan paham nih ya. Nah,